Ya halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini berjudul Hunter Killer yang rilis tahun 2018 di mana bercerita tentang aksi seorang kapten kapal selam Amerika Serikat yang bekerja sama dengan US Navy SEALs untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang telah diculik. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kapal selam milik Rusia bernama Konek yang tengah dibuntuti oleh kapal selam milik USA, yaitu USS Tampa Bay. Kapal selam milik USA ini ternyata sudah membuntuti kapal selam Rusia selama 2 jam lebih tanpa terdeteksi radar dan tanpa diketahui oleh kapal selam Rusia tentunya. Diketahui jika kapal selam Amerika itu telah menggunakan teknologi kapal selam yang sangat tinggi yang disebut Hunter Killer, dan hal tersebut membuat kapal selam mereka sangat sulit terdeteksi radar. Namun ketika sedang membuntuti kapal selam Rusia, tiba-tiba saja kapal Rusia itu meledak yang membuat pasukan Amerika di dalam kapal selam mereka menjadi panik lantaran ada torpedo yang mengarah ke arah mereka dan seketika meledakkan kapal selam mereka juga. Scene kemudian berpindah ke Pentagon. Mengetahui jika sudah 2 jam lebih kapal selam Tampa Bay tidak melapor dan mereka juga mengetahui jika Tampa Bay kehilangan kontak di sekitaran perairan Rusia tanpa diketahui penyebabnya, seorang laksamana bernama John Fish pun lalu melaporkan kejadian itu pada laksamana staf kepala gabungan yang bernama Charles agar mengirimkan pasukan pemburu pembunuh menggunakan kapal selam USS Arkansas. Kemudian Charles pun memerintahkan seorang perwira angkatan laut untuk diminta menjadi kapten dalam misi tersebut. Orang itu bernama Joe Glass, di mana ia sama sekali belum pernah menjadi kapten kapal selam. Namun ia tetap dipercaya oleh laksamana Charles untuk memimpin misi tersebut. Scene kemudian berpindah lagi ke sebuah pegunungan di Skotlandia di mana Joe Glass sedang berburu dan ia melihat sebuah helikopter yang akan menjemputnya. Lalu setelah tiba di pangkalan militer Alflasland, Skotlandia, di situ terlihat sudah disiapkan kapal selam USS Arkansas milik Amerika. Ketika sedang menunggu di depan kapal selam yang akan disiapkan, Kapten Joe Glass dihampiri oleh seseorang bernama X. O'Brien Edwards yang membawakan informasi perintah rahasia dari armada ke-6. Kapten Joe Glass memberi perintah kepada XO untuk mengumpulkan semua awak kapal. Namun XO mengatakan apakah mungkin mengumpulkan mereka yang baru saja diliburkan selama 2 hari. Namun dengan cepat semua awak kapal berkumpul dan menyiapkan segala persenjataan yaitu torpedo sekaligus kapal selam kecil untuk misi penyelamatan. Setelah selesai dan sebelum mereka memulai misi, Kapten Joe Glass memberi arahan kepada semua awak kapal tentang misi mereka mencari kapal selam Tampa Bay yang menghilang di sekitar perairan Rusia. Brothers on Tampa Bay are missing in Russian waters, possibly sunk. We're gonna find them, so follow orders. Di sisi lain, di pusat militer Pentagon terlihat ada seorang perempuan bernama Jane yang mengatakan kepada Laksamana John jika selama ini ia sudah mengawasi Presiden Rusia sejak mereka membangun armadanya di Polyarny yang menuju ke semenanjung Kola. Jane merasa aneh lantaran Presiden Rusia pergi sebelum terjadinya ledakan kapal selam milik Federasi Rusia. Jane juga melanjutkan jika Presiden Rusia akan dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia bernama Durov. Lalu Jane meminta agar Laksamana John menyiapkan pasukan khusus untuk mengintai di daratan Rusia. Scene kemudian berpindah ke Gurun Vada, Tajikistan, di mana ada sekelompok pasukan yang sedang berlatih perang. Setelah mereka menyelesaikan latihannya, mereka langsung kembali ke pangkalan dan mereka mendapat tugas untuk melakukan pengintaian di Polyarny. Sedangkan di sisi lain, kapal selam USS Arkansas telah berangkat untuk melakukan penyisiran pencarian kapal selam Tampa Bay. Scene kemudian berpindah ke pusat pangkalan Polyarny.
Terlihat Presiden Rusia bernama Zakharnin turun dari helikopter bersama pasukan keamanannya dan ia bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia yaitu Durov. Mereka pun langsung pergi ke kantor pusat Polyarny. Sementara itu, pasukan khusus Amerika yang mengintai daratan pun siap diterjunkan. Terlihat juga kapal selam USS Arkansas telah sampai di Semenanjung Kola di perairan Rusia di mana terakhir kali kapal selam Tampa Bay terdeteksi. Lalu Kapten Joe Glass memerintahkan untuk memindai laut di sekitaran mereka dan mereka pun menemukan bangkai kapal selam Tampa Bay yang telah tenggelam beserta awak kapalnya. Mereka juga menemukan penyebab tenggelamnya Tampa Bay adalah karena diserang oleh torpedo dari atas. Mengetahui hal itu, Kapten Joe mengubah status USS Arkansas menjadi siap tempur dan segera melapor hasil temuan mereka ke Pentagon. Tapi ternyata ada sebuah kapal selam lagi yang bersembunyi di bawah bongkahan es. Kapal selam itu merupakan milik militer Rusia. Kapal selam Volkov itu pun mulai menyerang kapal selam USS Arkansas dengan torpedo, tapi berkat arahan dari Kapten Joe, akhirnya mereka dapat menghindar dari serangan kapal selam Rusia tersebut. Dan saat itu adu serang antar kapal selam Arkansas dengan kapal Rusia pun terjadi. Tapi pada akhirnya pasukan Amerika yang dipimpin Kapten Joe pun berhasil menang dan dapat meledakkan kapal selam Rusia tersebut. There she is. Holy shit. Scene kemudian berpindah ke kantor pusat militer Polyarny Rusia. Di kantor Polyarny, Presiden mendapat laporan jika kapal selam Volkov mereka telah tenggelam akibat serangan dari kapal selam Arkansas milik Amerika. Mendengar hal itu, Menteri Pertahanan Durov menyarankan agar kapal selam Rusia memusnahkan juga kapal selam Arkansas milik Amerika. Namun, Presiden Rusia tidak ingin gegabah bertindak. Ia ingin melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika terlebih dahulu. Di sisi lain, pasukan Arkansas kembali melakukan pemindaian dan selain menemukan bangkai kapal Tampa Bay, pasukan Arkansas juga menemukan bangkai kapal selam Rusia yang tenggelam sebelumnya bersamaan dengan Tampa Bay. Kapten Joe Glass mengatakan kemungkinan bukan Tampa Bay yang menembak kapal selam itu. Jika diteliti, pintu torpedo tertutup dan pola ledakannya berasal dari dalam kapal. Kapten Joe Glass mencurigai jika ada sabotase di kapal konek Rusia tersebut. Dan mereka juga menemukan bahwa di dalam kapal selam itu ditemukan beberapa awak kapal yang masih hidup. Kapten Joe pun memerintahkan penyelamatan terhadap awak kapal konek Rusia itu. Namun sempat ada penolakan dan perdebatan antara awak kapal Amerika. Namun Kapten Joe tetap memerintahkan untuk menyelamatkan mereka. Kemudian tindak penyelamatan pun dilakukan dengan menurunkan kapal selam ini. Mereka berhasil menyelamatkan 3 orang termasuk kapten kapal selam tersebut dan kapten kapal itu bernama Sergei. Separate the captain from his men. I want him kept in isolation. Fine, Cap. Scene pun berpindah ke pasukan khusus Amerika yang ditugaskan melakukan pengintaian darat. Mereka memulai misi dengan memberangkatkan drone air yang dilengkapi kamera untuk menyiarkan secara langsung kejadian di pangkalan militer Polyarny kepada pangkalan Pentagon Amerika. Di sisi lain, Presiden Rusia yang sedang berusaha menghubungi Washington, ternyata semua saluran telepon sudah terblokir. Ketika itu, Presiden Rusia curiga ada sesuatu yang janggal dan benar saja, kapal selam Rusia berlayar tanpa mendapat persetujuan dari Presiden. Kemudian Menteri Pertahanan Durov mulai membunuh pengawal presiden dan masuk ke ruangan presiden untuk menangkapnya. Oh my God. Pangkalan Amerika yang sudah tahu akan apa yang terjadi terhadap Presiden Rusia pun segera melakukan rapat secara tertutup dengan Presiden Amerika dan mereka memastikan jika hal yang terjadi merupakan sebuah kudeta terhadap Presiden Rusia. Setelah terjadi beberapa perdebatan, akhirnya Laksamana John memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap Presiden Rusia Zakharin. Hingga rapat selesai, Kapten Joe beserta awak kapal yang berada di kapal selam Arkansas ditugaskan untuk pergi ke pangkalan militer Polyarny Rusia untuk menyelamatkan pasukan Amerika beserta Presiden Rusia Zakharnin. Namun untuk aksi penyelamatan tersebut,
mereka harus menempuh medan berbahaya di mana mereka harus melewati ladang ranjau dan juga ada kapal penghancur sonar, serta medan sensor suara yang mungkin sulit bahkan mustahil untuk mereka lewati. Kapten Joe memutuskan untuk berbicara langsung dengan kapten kapal selam Connect yang telah mereka selamatkan. Kapten Joe meminta agar Kapten Sergi dapat memandu mereka melewati medan bahaya tersebut. Awalnya Kapten Sergi menolak. Namun Kapten Joe memberitahu jika presiden mereka telah ditangkap oleh Menteri Pertahanan. Kapten Sergi pun akhirnya setuju untuk membantu pasukan Amerika dan dengan penuh kehati-hatian akhirnya pasukan Arkansas yang dipandu oleh Kapten Sergi dan Kapten Joe pun berhasil melewati medan ranjau tersebut dengan selamat. Scene kemudian berpindah ke markas Polyarny di mana pasukan khusus Amerika akan menjalankan misi penyelamatan Presiden Rusia. Namun mereka kekurangan satu anggota lantaran kakinya tertembak dan tidak bisa berlari. Mereka langsung memulai misi dengan berenang di dalam laut dan tidak sengaja bertemu pengawal presiden yang terluka karena tembakan. Tapi ternyata ia masih hidup. Akhirnya pengawal itu membantu pasukan khusus Amerika untuk menyelamatkan Presiden Zakharnin. Setelah mereka masuk ke markas Polyarny, terjadilah baku tembak antara pasukan Amerika dan juga Rusia. Namun pasukan khusus Amerika pun berhasil menemukan keberadaan Presiden Zakharnin. Mereka berusaha membawa Presiden Zakharnin pergi menjauhi pasukan Durov dan mencoba menyelamatkan diri. Namun karena kekurangan pasukan yang membuat mereka akhirnya terkepung. Saat pasukan Durov menghujani tembakan kepada presiden dan pasukan Amerika, tiba-tiba saja pasukan Durov itu tertembak dan terjatuh satu persatu. Ternyata salah satu pasukan khusus Amerika bernama Martinelli bersembunyi di dalam hutan dan mencoba membantu dari kejauhan. Tapi sayangnya Presiden Zakharnin sudah tertembak duluan di bagian perut sehingga pasukan khusus Amerika bernama Bill Beeman terus berusaha membawanya ke dermaga dan juga dua pasukan Amerika yang lain telah tewas. Setelah sampai di kapal mengantarkan Presiden Zakharnin, Kapten Bill Beeman ternyata tidak ikut masuk dan mengingat jika Martinelli yang sedang berada di hutan dan sedang dikejar pasukan Durov. Ia pun berusaha menyelamatkan Martinelli. Di sisi lain, datang kapal Yevchenko yang merupakan kapal penghancur untuk mencoba menghancurkan kapal selam Arkansas. Pasukan Yevchenko sangat terlatih lantaran dilatih langsung oleh Kapten Sergi. Kemudian kapal Yevchenko meluncurkan roket ke kapal selam ini yang telah dinaiki Presiden Zakharnin dari aksi penyelamatan sebelumnya. Namun belum sempat roket mencapai kapal selam ini itu, ternyata kapal selam ini itu sudah terhubung dengan pintu kapal Arkansas. Sang Presiden Zakharnin pun bersama awak kapal berhasil masuk ke dalam kapal Arkansas sehingga pasukan Arkansas segera melepaskan kapal selam ini itu sebelum roket mengenainya dan meledak. Namun karena kapal Arkansas belum menyelam jauh, maka getaran yang diakibatkan oleh ledakan roket itu pun sangat terasa di dalam kapal dan kapal Yevchenko kembali meluncurkan torpedo air untuk menghancurkan Arkansas. Kapten Joe melihat kepada Kapten Sergi yang terdiam dan mereka lebih memilih menghindari serangan dengan menghantam dasar laut daripada harus membalas dengan torpedo juga. Di sisi lain, kini Amerika sudah menyiapkan armada tempurnya dan begitupun Rusia. What the hell is that? Where's the Russian fleet are moving in a position? They're responding to our movements. We're leading them into the fight. Scene kemudian berpindah lagi ke ruangan kapal selam Arkansas yang mengalami kebocoran dan juga terjadi kebakaran di beberapa ruangan. Semua tim bekerja sama untuk menghentikan kebocoran dan juga kebakaran yang terjadi. Tapi ada insiden yang membuat torpedo jatuh mengenai beberapa awak kapal lain. Namun beruntungnya sistem sonar dan juga pengendali masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi kapal Yevchenko masih belum berhenti untuk menyerang. Kapten Sergi mencoba memberitahu bawahannya yang berada di kapal Yevchenko itu agar tidak menembak, yang membuat pasukan sekaligus bawahan Kapten Sergi pun akhirnya memilih untuk mendengarkan arahan sang kapten. Dan hal itu pun membuat Menteri Pertahanan Durov melakukan penembakan sendiri menggunakan misil.
Namun saat misil itu akan meledakkan kapal Arkansas, misil itu pun berhasil dihentikan menggunakan senjata serbu kapal Yevchenko. Kemudian tiba-tiba saja Yevchenko meluncurkan tembakan misil yang mengarahkannya ke pusat militer Polyarny atas arahan dari Presiden Rusia Zakharnin. Hal tersebut membuat kehancuran terhadap markas besar Polyarny yang juga membunuh Durov dan pasukannya yang akhirnya menghentikan kudeta terhadap Presiden Zakharnin. Semua pasukan pun senang lantaran sudah berhasil menyelesaikan misi mereka. Presiden Zakharnin dan juga Kapten Sergei pun akhirnya dapat dipulangkan menggunakan kapal bot. Dan Kapten Joglas dan pasukan lain di kapal selam USS Arkansas melakukan penjemputan terhadap Bill Beeman dan juga Martinelli. Dan film Hunter Killer pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Dadah.